Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sahabat kemanusiaan, sahabat dermawan dimanapun Anda berada, kita bersyukur pada Allah SWT sampai sore hari ini Allah berikan pada kita kesehatan. Dan kita doakan kepada saudara kita semua yang saat ini sedang mengalami sakit atau terkena COVID-19, semoga dimudahkan kesembuhannya dan dimudahkan kembali mendapatkan kesehatannya. Baik, Bu sekalian yang Allah muliakan, menyikapi kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali, kami dari Aksi Cepat Tanggap akan menyampaikan beberapa informasi penting berkait langsung dengan kebijakan pemerintah tentang PPKM darurat yang akan diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Kita merasa perlu mendukung kebijakan ini sebagai ikhtiar, sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi atau memutuskan penyebaran COVID-19 di Indonesia yang akhir-akhir ini kita rasakan, kita saksikan terjadi peningkatan jumlah yang sangat signifikan. Kita berharap dari kebijakan ini akan terjadi penurunan signifikan terhadap penderita COVID-19 di Indonesia. Bapak sekalian, para sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan yang Allah muliakan, kita merasakan saat ini kebijakan PPKM darurat yang akan diberlakukan oleh pemerintah besok tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli 2021. Seperti yang pernah kita rasakan saat awal pandemi COVID terjadi tahun 2020 dengan diberlakukannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Saat itu hubungan antar masyarakat, antar wilayah dilakukan pembatasan. Sehingga kita saksikan saat itu efek yang terjadi di masyarakat tidak hanya efek kesehatan, ya, tapi kita merasakan banyak saudara-saudara kami yang terkena imbas efek dari kebijakan PSBB, khususnya kebijakan ini memberikan dampak kepada ekonomi dan sosial di masyarakat. Menyikapi kondisi ini, kami dari Aksi Cepat Tanggap merasa perlu untuk menyampaikan kepada publik bahwa kebijakan ini tentu harus kita dukung. Dan kita harus mulai melihat ada satu hal yang kita bisa lakukan secara bersama-sama. Karena budaya gotong royong, budaya kebersamaan, solidaritas yang muncul di masyarakat adalah sebuah budaya baik yang selama ini terjadi di masyarakat. Jangan sampai kemudian terjadi pembatasan selama pandemi COVID akan melahirkan kehidupan kita yang individualis. Ini yang kita tidak inginkan terjadi di masyarakat kita. Maka kami ingin mengajak kepada setiap kita, masyarakat Indonesia yang hari ini menyaksikan siaran kami langsung dari Menara 165. Kami ingin mengajak untuk menyikapi kondisi masyarakat yang sedang terjadi ketakutan luar biasa terhadap penyebaran COVID-19. Kami ingin mengajak kepada masyarakat, jangan sendiri-sendiri. Kita terbiasa untuk merespon secara bersama. Budaya gotong royong, solidaritas, saling tanggung rasa, saling membantu di antara kita harus terus kita hidupkan. Maka kita ingin mengajak kepada kita semuanya merasakan bahwa dengan adanya kebijakan PPKM darurat oleh pemerintah, insya Allah solusi yang paling harus kita lakukan adalah kita harus menghidupkan solidaritas dalam diri kita. Dan kita merasakan kebutuhan solidaritas antar kita adalah kebutuhan yang sangat emergensi. Maka dalam gerakan darurat solidaritas, selamatkan manusia dari pandemi, Aksi Cepat Tanggap mengajak kepada kita semuanya untuk bersama-sama menghidupkan jiwa solidaritas, menghidupkan jiwa kepedulian di antara kita untuk memberikan respon sebaik-baiknya atas kebijakan PPKM darurat, karena imbas dari kebijakan ini tidak hanya terjadi kepada aspek medis kesehatan kepada masyarakat kita, tapi yang kita sudah saksikan setahun yang lalu akan ada efek yang sangat luar biasa kepada ekonomi, kepada sosial, bahkan yang kita rasakan banyak saudara kita yang terkena efek kebutuhan pangan di rumahnya pun sering tidak ada. Maka kami ingin sampaikan sebuah respon, sebuah aktivitas, sebuah gerakan yang kami ingin sampaikan sebagai bagian dari respon kami untuk mensiasati, untuk mencari solusi atas kebijakan PPKM darurat dengan dua program utama yang Aksi Cepat Tanggap akan kami sampaikan pada sore hari ini. Kolaborasi AKCT dengan
MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu, menemukan momentumnya bahwa kolaborasi sinergi ulama dengan umat untuk bangsa, menemukan momentumnya, memberikan respon terhadap kebijakan PPKM darurat yang akan diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Lewat dua program utama yang akan kami sampaikan pada sore hari ini. Program pertama adalah program operasi pangan gratis. Program ini sudah kami lakukan sejak pertama kali terjadi pandemi 2020. Dan sampai hari ini alhamdulillah Allah berikan pada kita kesempatan untuk tidak pernah memberhentikan sedikit pun program ini. Tapi mensikapi kebijakan tentang PPKM darurat yang akan diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali, kami merasa perlu untuk menyampaikan program ini harus dibesarkan skalanya, diluaskan jangkauannya, memastikan setiap orang di wilayah Jawa dan Bali yang terkena efek imbas ekonomi atau kebutuhan pangan di rumahnya mendapatkan solusi dari layanan operasi pangan gratis yang kami lakukan. Maka program yang pertama kami sampaikan, insya Allah Humanity Care Line yang kami siapkan ada 100 line di kantor aksi cepat tanggap di Menara 165. Kami akan aktifkan kembali, memperbanyak layanan ini untuk 24 jam supaya orang masyarakat di wilayah Jabodetabek yang merasakan ada kebutuhan pangan di rumahnya selama kebijakan PPKM darurat, kesulitan pangan, dia bisa menelpon kepada kami dengan telepon gratis, layanan antar dengan ojek online gratis, dan bantuan pangan berupa beras dan air minum kemasan secara gratis. Kami ajak kepada masyarakat untuk bisa menelpon kepada Careline kami melalui nomor 0800 1165 228. Kami ulangi, bisa menelpon kepada Humanity Careline kami melalui 0800 1165 228. Layanan Humanity Careline akan melayani saudara kami di wilayah Jabodetabek untuk kebutuhan pangan selama 24 jam. Bagi wilayah lain, di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, Jawa Tengah dan sekitarnya, DIY dan sekitarnya, Jawa Barat dan sekitarnya, dan Banten, insya Allah dalam sepekan ke depan, aksi cepat tanggap akan mengaktifasi hadirnya Jawa Timur Careline, hadirnya Jawa Tengah Careline, DIY Careline, Jawa Barat Careline, dan Banten Careline untuk memastikan layanan ini bisa secara masif diakses oleh saudara kami di wilayah Jawa dan Bali, khususnya selama kebijakan PPKM darurat tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Ini yang pertama. Yang kedua, aksi cepat tanggap telah menyiapkan beberapa gudang-gudang logistik untuk memastikan ketersediaan logistik yang kami siapkan. Jumlah logistik yang kami sudah siapkan jumlahnya adalah 1.000 ton beras dan 100.000 karton air minum kemasan untuk memastikan bisa menjangkau lebih dari 10 juta keluarga di wilayah Jawa dan Bali. Maka gudang kami di Jawa Timur yang ada di Jombang, insya Allah sudah kami siapkan untuk logistik sebanyak 300 ton di wilayah sana. Yang kedua, untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY, kami sudah siapkan gudang wakaf di center kami, WDC, di wilayah Kendal, untuk jumlah logistik 300 ton. Dan insya Allah di wilayah Gunung Putri, untuk distribusi wilayah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten, untuk bisa menampung minimal 400 ton dari total 1.000 ton yang kami siapkan di tahap awal ini untuk merespon program operasi pangan gratis yang kami siapkan untuk wilayah Jawa dan Bali. Yang kedua, kami juga mentargetkan untuk operasi makan gratis dengan armada-armada 4 food truck kami, 1 food bus, armada terbaru yang kami siapkan yang bisa melayani sekali layanan bisa 5.000 paket makanan. Ada sekitar 59 kantor cabang ACT di wilayah Jawa dan Bali. Insya Allah sekitar 600 karyawan kami akan melayani masyarakat. Ada lebih dari sekitar 5.000 relawan yang akan bergerak untuk menggerakkan
sekitar 96 food van yang akan bergerak melayani masyarakat. Bahkan kami sudah siapkan satu rice truck yang setiap bergerak membawa 10-20 ton beras untuk bisa menjangkau masyarakat di pinggiran wilayah Jawa dan Bali. Kami berharap armada-armada kemanusiaan ini ditambah dengan 20 armada logistik bisa memastikan distribusi bantuan pangan kami menjangkau sampai ke pelosok-pelosok di wilayah Jawa dan Bali. Khususnya saudara kami yang sedang membutuhkan bantuan pangan selama pembatasan di kebijakan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali. Maka kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, para sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan dimanapun Bapak Ibu berada, kami ingin sampaikan bahwa program ini akan kami lakukan, menyambungkan dari layanan yang sudah kami lakukan untuk bisa menjangkau sebanyak-banyaknya orang. Semoga program bantuan operasi pangan gratis kami bisa menjangkau 10 juta keluarga. Semoga bantuan program operasi makan gratis kami bisa menjangkau 1 juta jiwa. Dan kami berharap sebanyak-banyak saudara kami di wilayah Jawa dan Bali tidak ada satupun yang dia tidak memiliki logistik pangan di rumahnya selama kebijakan PPKM darurat yang diberlakukan sejak tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli 2021. Yang kedua, kami sampaikan di samping program bantuan pangan yang kami lakukan dan kami siapkan lebih banyak lagi, insya Allah Aksi Cepat Tanggap juga akan menyiapkan satu program yang bernama Humanity Medical Care Land yang kami akan set up mulai pekan ini untuk bisa melayani tahap awal di wilayah Jabodetabek atau Jakarta. Apa program ini gagasan besar dari program ini? Kami berharap bagi masyarakat yang saat ini sudah terhimpit masalah sulit dalam menghadapi kebijakan PPKM darurat dan dia sakit membutuhkan kebutuhan bantuan untuk berobat, maka insya Allah tim dokter kami dalam Humanity Medical Care Land akan siap untuk melayani Bapak Ibu sekalian dengan telepon yang gratis, diantar obat-obat secara gratis untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami berharap kalau program ini dalam beberapa waktu ke depan memungkinkan diduplikasi ke semua wilayah di Jawa dan Bali, insya Allah kami akan segerakan untuk program Humanity Medical Care Land. Kami akan aktifasi di semua kantor cabang ACT, di 59 kantor cabang ACT di wilayah Jawa dan Bali. Bapak sekalian, siapa saja orang yang layak mendapatkan bantuan program operasi pangan gratis dan operasi medis dari Aksi Cepat Tanggap? Yang pertama, kami ingin berikan bantuan kepada saudara kami, tukang-tukang ojek, tukang-tukang becak, supir-supir taksi, tukang-tukang sayur yang terpaksa berhenti berjualan karena banyak perumahan-perumahan yang ditutup, para kuli-kuli panggul, para marbot, yatim piatu, saudara kami, guru-guru ngaji, guru-guru honorer, penyandang disabilitas, para pengemis, pemulung, tunawisma, korban-korban PHK, orang tua lansia, dan para korban-korban bencana. Yang kami berharap mereka-mereka yang sebelumnya sudah susah, apalagi setelah kebijakan PPKM darurat tentu dengan pembatasan banyak hal akan semakin susah. Kami berharap program operasi pangan gratis, operasi makan gratis, dan operasi medis yang kami lakukan bisa memberikan solusi kepada semua saudara-saudara kami yang sedang butuhkan bantuan selama kebijakan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali. Bapak sekalian, para sahabat dermawan, gerakan kebaikan ini jangan sampai hanya kita tonton. Jangan sampai kita hanya tahu. Jangan sampai kita hanya sekedar senang. Tapi yang paling penting adalah tetaplah menjadi seorang dermawan. Tetaplah menjadi seorang yang peduli. Tetaplah menjadi orang yang suka berbagi. Tetaplah dalam spirit darurat solidaritas. Selamatkan manusia dari pandemi. Spirit ini harus muncul di antara kita semuanya. Maka saya yakin kita orang-orang Indonesia yang baru saja mendapatkan gelar penghargaan sebagai negeri paling dermawan, tentu setiap kita bukan orang-orang yang hanya sekedar diam. Menyaksikan kebaikan, hanya bersyukur karena ada sebuah kebaikan yang orang lain lakukan. Tapi kita mengambil peran. Yang punya doa, angkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah SWT. Yang punya tenaga,
Gunakan tenaga kita untuk membantu saudara kita yang punya rizki, yang punya dana. Jadikan ibadah kedermawanan kita sebagai bukti bahwa kita tetap menjadi orang-orang peduli. Tetaplah menjadi orang peduli, tetaplah berbagi, tetaplah menjadi orang-orang yang membangun solidaritas antar kita untuk saling membantu selama pandemi COVID, khususnya saat kebijakan PPKM darurat diberlakukan sejak tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli 2021. Maka saya ingin sampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua kita yang telah berbuat baik selama pandemi COVID yang terjadi di bangsa ini. Terima kasih, saya Ibnu Hajar dari AKCT Aksi Cepat Tanggap, dari kantor pusat Menara 165 Jakarta. Kami sampaikan program ini semoga menjadi spirit buat kita semuanya, tetap menjadi orang peduli, tetap menjadi seorang dermawan selama pandemi COVID masih terjadi di negara kita tercinta. Semoga tetap sehat dan kita semua, Allah terima amal kita sebagai bagian dari amal-amal seorang peduli dan dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.